Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada saat ini kami hendak bersama mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami semua, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami, serta meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 4a. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi,
Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala jenis binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur pasal 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, dan membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Jika Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, Engkau akan membuat dia berkuasa atas buatan tangannya. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan yang kedua diambil dari 2 Korintus 13 ayat yang 11 sampai dengan 13. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan Injil diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Trinitas dalam kalender gerejawi. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang siapa Allah yang kita yakini. Allah yang kita kenal dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Minggu ini kita bersama-sama masuk dalam minggu Trinitas. Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema pada minggu Trinitas ini secara khusus saya ambil dari sebuah judul lagu, yaitu Semua Baik. Saya akan menyanyikan bagian ref yang terakhir. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Ya, lagu ini sangat indah. Pengarang lagu ini mencoba bersaksi bahwa Allah itu Allah yang sangat baik. Kebaikan Allah itu dimulai saat Allah merancang kehidupan manusia. Sejak awal Tuhan sudah merancang hal yang indah, yang baik bagi kehidupan manusia. Bahkan Tuhan bukan hanya sekedar merancang, tetapi juga Tuhan memelihara kehidupan manusia. Dan setiap manusia itu sungguh dipelihara oleh Tuhan, sehingga setiap manusia itu hidupnya bermanfaat atau berarti. Bapak, Ibu, anak-anakku, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal Allah yang kita sapa sebagai Allah Bapa adalah Allah yang kita yakini yang menciptakan langit dan bumi. Dan dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar bagaimana penulis kitab Kejadian ingin memaparkan karya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam keyakinan pada waktu itu, tentu dalam kosmologi atau pemahaman kosmologi si penulis. Dunia ini diciptakan selama 6 hari, di mana diciptakan secara runtut dengan kesiapan dan rancangan yang sangat indah. Dan bukan hanya diciptakan sangat indah, tetapi pada hari ke-7 tadi kita menyaksikan bahwa Tuhan memberkati ciptaannya. Sedangkan dalam bacaan yang antar bacaan di dalam bacaan tanggapan di Mazmur 8, dengan sangat indah pemazmur ini mencoba untuk mendeskripsikan siapa itu manusia. Manusia diciptakan penuh kemuliaan, bahkan diciptakan memiliki keistimewaan.
ada sedikit humor, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bahwa ternyata keistimewaan, kemuliaan manusia ini membuat kecemburuan. Bukan binatang atau pohon-pohonan yang tumbuh-tumbuhan yang cemburu. Siapa yang cemburu? Ternyata yang cemburu itu adalah malaikat dan iblis. Kenapa cemburu? Karena begini, iblis itu diciptakan oleh Tuhan dan dia hanya dikaruniai nafsu. Sedangkan malaikat itu diciptakan Tuhan dan hanya dikaruniai dengan iman. Sehingga yang terjadi, kalau iblis ini selalu hidup dalam nafsunya, selalu melakukan hal pemberontakan, sesuatu hal yang melawan kepada Allah. Sementara kalau malaikat itu diciptakan hanya dengan iman. Sehingga yang terjadi dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kepatuhan. Sedangkan manusia itu diciptakan dengan memiliki yang namanya nafsu, tetapi sekaligus juga memiliki iman. Ini yang membuat malaikat maupun iblis itu cemburu. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan yang sudah diciptakan Tuhan. Manusia dengan keistimewaannya itu, dengan dialektikanya, dengan kemampuan, satu sisi dia memiliki iman, tetapi di satu sisi manusia itu juga memiliki nafsu. Yang terjadi bahwa ternyata nafsu ini lebih dominan. Kehidupan yang sempurna, yang indah, yang diciptakan Tuhan itu ternyata mengalami penurunan, gradasi. Karena apa? Nafsu ini lebih dominan. Dan yang terjadi, akhirnya Allah bukan hanya sekedar menciptakan dan memberkati, tetapi Allah melihat bahwa karyanya ini, ciptaannya ini mengalami penurunan, maka Allah berkenan untuk memulihkan. Karya pemulihan Allah. Kalau kita belajar dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang menjadi bacaan Injil pada minggu ini. Selama ini kita hanya memahami tentang amanat agung atau tugas panggilan gereja. Kalau kita melihat di sana, Tuhan Yesus bersabda, "Telah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi." Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus sudah berkuasa di surga. Tetapi karena karya ciptaan ini mengalami kerusakan, maka Tuhan Yesus ini harus hadir untuk memulihkan kehidupan manusia. Dan ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk memulihkan manusia ini, maka yang bisa kita saksikan dan kita yakini, kita imani adalah Tuhan bisa mengalahkan bumi. Sehingga baik surga maupun bumi ini telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga terpanggil untuk hidup dalam proses pemulihan ini. Pemulihan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dialektika antara manusia, antara iman dan nafsu ini diseimbangkan dalam proses kehidupan ciptaan yang sempurna itu. Dan dalam bacaan rasuli atau bacaan yang kedua di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 kita bisa melihat bagaimana sebenarnya hasil akhir dari proses pemulihan ini. Hasil dari proses akhir dari pemulihan ini adalah adanya pemulihan kesempurnaan kehidupan. Bagaimana itu? Adalah pemulihan relasi. Bahwa dengan dominannya nafsu dalam kehidupan manusia, ini menghancurkan relasi baik manusia dengan sesamanya maupun manusia dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Dan sekarang tugas manusia untuk memulihkan dirinya dengan sesamanya. Dalam 2 Korintus 13 ini digambarkan bahwa kesempurnaan pemulihan relasi itu ditandai dengan cium kudus. Tentu ini sangat indah. Ketika sesama manusia dipulihkan, mereka bisa berpelukan, mereka bisa berangkulan, mereka bisa
mengadakan cium kudus, artinya bahwa ada keindahan relasi di sana. Itu yang menjadi harapan karya pemulihan. Dan ini, karya pemulihan ini akan senantiasa disertai dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita belajar tentang Trinitas, tentang Allah yang menciptakan dunia, sekaligus Allah yang hadir ke dunia untuk memulihkan, dan Allah yang terus memelihara kehidupan ini sampai pada pemulihan seperti ketika diciptakan. Inilah Trinitas. Inilah Allah yang kita yakini di dalam karyanya, bahwa merancang sesuatu dengan baik, memelihara sesuatu dengan baik, memulihkan segala sesuatu untuk menuju segala sesuatu yang baik. Inilah Allah yang kita yakini. Mari pada Minggu Trinitas ini kita belajar meyakini siapa Allah. Saya, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua mendapat tugas sekarang. Allah telah menciptakan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan. Sekarang menjadi tanggung jawab saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara untuk memulihkan relasi kita. Kalau dalam 2 Korintus pasal 13 dicatat bahwa keindahan relasi itu ditandai dengan cium kudus. Dengan adanya new normal yang akan segera kita masuki, tentu kita akan merubah kebiasaan ini. Kalau dulu kita bertemu, salaman, cipika, cipiki, berpelukan, mungkin ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi dalam situasi new normal nanti. Tetapi bukan berarti bahwa pemulihan tidak terjadi. Ketika kita tidak harus salaman, ketika kita tidak bisa cipika-cipiki, tidak berarti bahwa kita bisa dipulihkan relasi kita dengan sesama. Tetap bisa, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara baru. Meskipun tidak harus bersalaman, meskipun tidak bercipika-cipiki, tidak berpelukan, tetapi kita merasakan adanya pemulihan dalam hidup kita, karena memang itu menjadi tugas saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk memulihkan ciptaan ini menjadi baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan memberkati kita semua. Amin.